su internet ini harus betul kencang. Dia maju koalisi di bawah dulu, koalisi di bawah dulu kan bagaimana? Orientasi itu apa? Stempel kemudian. Oke. Stempel ya stempel. Ada kan? Ya. Kemudian bukaan tadi dipisah. Mana punya kepala yang ini yang enggak. Apa yang depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalam. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Haji Abdul Wahab SAG MSI, yang kami hormati Pengawas Madrasah Aliyah Kemenatan Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Andes Haji KPD MPD, yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes, Ibu Dr. Anda Hajar Nuraiti MPD, yang kami hormati Ibu Dr. Amelia Sari Tauresia Kesuma SPMPD, selamat datang di Kota Brebes. Yang kami hormati Bapak Kepala TU Bapak Haji Zamroni, yang kami hormati segenap Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 9 November dalam kegiatan workshop kurikulum berbasis cinta, strategi implementasi kurikulum berbasis cinta dengan pendekatan deep learning dan bimbingan teknis SKP. Salawat serta salam selalu kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku membawa acara perkenalkan pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Sebagai acara yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Madrasah. Sebagai acara yang keempat adalah sambutan suratul Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di sana
Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia. Moga kita beramal, berdaya dan bermoral. Ayo ayo tegakkan falsafah Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia. Terima kasih hadirin, disilakan duduk. Wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam wa kafali imanin ni'mah. Alhamdulillahi ala ummati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kafali imanin ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Haji Abdul Wahab MSI. Yang kita hormati Ibu pemateri kita, Ibu Amelia. Panjang banget soalnya. Saya ketemu beliau pertama kali ketika sama-sama jadi di Bogor. Ketika pertama kali jadi duta inspiratif, makan pagi bareng di resto. Oh, ini anak muda, energik, dan sudah jadi duta inspiratif waktu itu. Ngobrol lah kita, beliau mungkin lupa saking banyaknya ketemu orang. Tapi kalau saya, karena saya selalu tertarik ketika ada anak muda yang semangatnya luar biasa, kecerdasannya di atas rata-rata. Dan beliau pernah jadi kepala, waktu itu beliau cerita pernah jadi kepala Man IC. Gimana Bu Amel? Luar Jawa. Karena sesuatu hal beliau pengen pulang, dan saya bilang, masa orang Jawa Tengah terus harus berkarya di luar Jawa Tengah? Ini asetnya Jawa Tengah, harus kembali ke Jawa Tengah. Dan beliau terpanggil untuk kembali ke Jawa Tengah. Jadi anak muda yang pernah jadi kepala Man IC ya beliau, mengembangkan Man IC di sana sampai kemudian berkembang. Saya nggak tahu ada konflik apa dengan Pangapunten kepala kantor Kementerian Agamanya. Beliau waktu itu istilah panjang lebar karena beliau termasuk yang idealis, yang betul-betul ingin mengembangkan madrasah. Maka saya berharap hari ini Bapak Ibu guru Man 1 Brebes serta pegawai manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena untuk menghadirkan beliau sangat susah. Jadwalnya padat. Pak Makmun bilang Bak Kiai yang balik, tanggalnya itu sudah dibuletin semua. Jadi usianya mungkin baru 35 atau 17 gitu. Tapi kepandaiannya, kepintarannya luar biasa. Ya mirip-mirip dengan sebelahnya lah. Sebelahnya itu juga aset Jawa Tengah yang luar biasa, yang kayaknya tinggal nunggu detik-detik di Brebes kayaknya. Saya dapat bocoran kayaknya udah gak betah di Brebes, pengen kembali ke Wetan ya. Mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat dan berkarya untuk Jawa Tengah, melanjutkan
kita yang sebentar lagi purna, sebentar lagi saya purna. Jadi insya Allah Bu Amel ini melebihi senior-seniornya. Kita bisa berbaca, bisa insya Allah nanti menyerap nanti apa yang akan disampaikan oleh beliau materi, karena kita menghadirkan beliau Bapak Kepala Kantor juga untuk memberikan materi kebijakan Kementerian Agama dalam menghadapi kurikulum berbasis cinta. Kemudian nanti ada pemateri juga di samping beliau Bu Dr. Amel, juga nanti ada Mas Haji Haryanto yang akan mengisi SKP pada para pegawai. Sehingga nyuwun sewu Pak Kepala Kantor, hari ini kita mengadakan kegiatan itu kita bagi menjadi dua, untuk Bapak Ibu guru nanti menerima materi dari Bu Doktor, dan nanti para pegawai menerima materi dari Mas Haji Haryanto. Sholawat, salam, semoga terus. Hari ini kita istirahat di pengawasan asesmen kasar di semester ini. Karena kesempatan yang kita minta ke beliau Bu Doktor itu sangat susah, sehingga saya malah untuk kasas itu kita off-kan barang satu hari ini, tapi mengganggu waktu keluarganya beliau Pak Kepala. Jadi mohon maaf Pak Kepala, karena saya menyelesaikan jadwalnya beliau sehingga harus mengganggu waktu istirahat waktu keluarganya Pak Kepala Kantor. Harusnya beliau Bapak Kepala Kantor itu hari ini adalah hari keluarga, tapi harus diganggu. Saya minta beliau rawuh di saat-saat terakhirnya saya di Masa Brebes, karena nanti di 1 April saya harus purna tugas untuk mengabdi di Masa Brebes. Insya Allah pengabdian di luar insya Allah akan lebih banyak, sehingga saya minta beliau untuk rawuh hari ini, dan alhamdulillah bisa rawuh di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Bapak Kepala Kantor dan Bu Doktor yang sudah berkenan rawuh pada jam ini untuk memberikan materi kepada insya Allah nanti jumlah bahwa hari ini Bapak Ibu manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena saya ingin mengadakan sosialisasi kurikulum berbasis cinta ini sebetulnya sudah lama, tapi menunggu waktu yang beliau yang susah sekali untuk kita hadirkan di tengah-tengah kita. Ini aja beliau belum pulang ke dalamnya di Solotigo, langsung dari Demak ke sini, saking padatnya, saking banyaknya madrasah yang menginginkan ilmunya beliau. Sehingga harapan saya Bapak Ibu bisa mengikuti dari awal sampai akhir, karena nyuwun sewu panjenengan nanti bisa merasakan hasilnya ketika selesai mengikuti apa yang nanti beliau sampaikan. Di samping juga insya Allah beliau Bapak Kepala Kantor akan mengisi materi tentang kebijakan Kementerian Agama dalam menghadapi kurikulum berbasis cinta. Ini juga tidak kalah menariknya, karena bagaimana kebijakan Kementerian Agama dalam menghadapi ini harus kita ketahui. Perubahan ada di kurikulum itu adalah satu keniscayaan. Kita tinggal yang di bawah mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Alhamdulillah kita tidak ganti kurikulum, tapi hanya menambah ditambah berbasis cinta, dengan harapan kita akan memberikan pembelajaran kepada siswa kita, pembelajaran yang homey, yang mereka itu merasa nyaman, mereka itu merasa bahwa sekalipun nyuwun sewu ada plus minusnya sebetulnya pembelajaran yang saat ini harus diberikan kepada siswa. Kita keras salah, nggak keras salah gitu. Sehingga kita harus ada berdiri di tengah-tengahnya. Maka kita ajak siswa itu pembelajaran dengan berbasis cinta, penuh cinta. Pendekatannya pendekatan cinta. Karena sekarang sudah bukan zamannya lagi. Mungkin ketika pangapunten saya ngajar di Man 1 Tegal dulu tahun 92,
mungkin di sini ada yang belum lahir. Itu CPNS yang di depan kan mungkin belum lahir. 92. Saya udah mulai ngajar di tahun 92 gitu. Dan saya pindah ke MAN 1 Tegal 94. Dilalahnya beliau lulus dari MAN 1 Tegal, beliau kepala kantor. Jadi saya masuk, beliau keluar. Jadi saya nggak sempat ngajar. Maka saya nggak sempat mungkin jambak rambut beliau, untungnya ya. Seandainya beliau agak sabar gitu, lulusnya di tahun 96 mungkin ngerasain. Sangat lupa. Jadi dulu itu saya ketika ada siswa, karena dulu saya mengajar di MAN 1 Tegal itu madrasah yang berbasis pondok pesantren Mbak Amel. Dan bapak saya itu termasuk salah satu pendirinya. Di kiai di situ yang mendirikan MAN 1 Tegal itu pesan bahwa murid yang sekolah di sini kalau laki-laki wajib pakai peci. Kata nggih Pak ya, Pak ya nggih, Pak Kepala nggih, wajib pakai peci. Jadi kalau masuk gerbang nggak pakai peci itu diingetin harus pakai peci. Gitu. Maka saya ketika ngajar saya belum mau salam ketika anak belum pakai peci, belum rapi pakai peci. Karena ini adalah permintaan pendiri MAN 1 Tegal. Kita pengen berkah, maka kita harus nuruti apa yang menjadi maunya yang mendirikan. Dan apabila ada anak yang kemudian belum pakai peci, ini rambut ini saya naikkan ke atas gitu. Nanti sampai anaknya gitu. Jadi yang saya tapi kalau sekarang nggak bisa. Sekarang itu kalau anak dikerasi, nanti dipanggil polisi, nanti ada pengacara datang, nanti urusannya panjang. Jadi Nuwun Sewu, berikan pembelajaran kepada siswa kita, khususnya anak-anak kita bisa membuka acara ini dan nanti sekaligus mengisi materi barang 2 jam mungkin lah Kepala Kantor. Makaten, ngapunten, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi sambutan. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Ibu Dr. Amelia Sari yang hadir pada kesempatan pagi hari ini selaku narasumber bimbingan teknik di MAN Brebes ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keberkahan, bisa membersihkan. Awet muda Bu, jujur ini kayaknya masih pantas usia 50-an gitu. Belum 60-an ya. Tepuk tangan untuk yang saya hormati Bapak Kepala TU, Bapak Zamroni, yang saya hormati dan saya banggakan para waka-waka yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, Yuyu, Kangkang, yang alhamdulillah bisa hadir mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti sampai paripurna nanti dan bisa membawa kemanfaatan, keberkahan untuk MAN 1 Brebes. Kalau kita mengamati di sekitar kita bagaimana perilaku para pemeluk agama yang oleh Pak Menteri sampai beberapa kali kalau dalam breakfast meeting, kalau kebiasaan Pak Menteri itu dilaksanakan kegiatan breakfast meeting. Jadi kalau beliau dari Masjid Istiqlal itu langsung jam 6-nya kita diwajibkan harus mengikuti kegiatan breakfast meeting. Saya pernah mencoba sekali itu, saya laksanakan bukan breakfast siang itu apa? Lunch meeting ya, habis Jumat itu saya sekali melaksanakan itu. Jadi bagaimana beliau dengan adanya efisiensi anggaran itu benar-benar dilakukan kegiatan yang saya beberapa kali mengikuti Rakernas, kemudian Rakerwil, dan kalau di kabupaten itu Rakergap.
karena itu anggarannya tidak terjadi efisiensi. Kemudian setelah terjadinya efisiensi sampai 50% itu beliau benar-benar mengefektifkan supaya tetap ada kegiatan rapat, tapi dengan cara ya itu tadi breakfast meeting setiap pagi. Itu bagaimana beliau di minggu kedua dalam setiap bulan itu selalu melaksanakan kegiatan tersebut, dan itu manfaatnya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu, termasuk bagaimana informasi kita dapatkan terkait dengan P3K optimalisasi, non optimalisasi, kemudian yang kemarin itu paruh waktu yang oleh Pak Wawan Junaidi selaku Karo SDM. Itu paruh waktu itu bukan kemudian separuhnya bajunya korpri, separuhnya bajunya putih begitu. Ya, artinya hak-haknya tidak mendapatkan yang saya paham itu kemarin itu ya berarti tidak mendapatkan tunjangan kinerja gitu. Hanya pembedaan hak-haknya dari seorang ASN dari unsur P3K itu. Oleh karena itu kemudian beberapa hal yang juga disampaikan oleh Pak Kabak dan Pak Kakanwil, bagaimana P3K diterjemahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tidak harus kemudian nunggu 5 tahun kemudian baru diperbaharui, tapi bagaimana kemudian ini menjadi evaluasi dari masing-masing satker ketika kemudian ada beberapa guru atau pegawai kantor yang setiap selama saya di sini itu hampir ada peristiwanya, artinya peristiwa ASN dari unsur P3K maupun PNS yang harusnya kesyukuran itu diwujudkan dalam bentuk lain, misalkan karena diangkat P3K daftar haji misalnya, karena daftar haji nunggu waktu lama, yang pada akhirnya oleh Menteri Arab Saudi dikatakan bahwa ya Indonesia itu jangan dikirimkan para calon, tidak calon jamaah haji tapi calon jenazah haji gitu kan. Karena terlalu lamanya menunggu waktu, sehingga ketika sudah pada sepuh itu berangkatnya sudah sudah lansia, sudah mau udur gitu. Sehingga oleh Arab Saudi itu bagaimana lansia itu ya kalau bisa 60 65, jangan 90 tahun 100 tahun diberangkatkan. Itu bukan calon jemaah haji, itu katanya calon jenazah haji gitu. Itu kalau ada kesyukuran dari ASN yang kemudian diangkat P3K, dari ASN yang diterima CPNS, kemudian dia bisa meningkatkan kompetensinya yang sudah S1, S2, yang S2 kemudian S3 begitu. Bukan itu, malah sebaliknya. Pan Bojo Maning itu harus ada satu keputusan yang oleh Pak Kabak dan Pak Kakanwil waktu itu saya terjemahkan, tidak harus nunggu 5 tahun evaluasinya. Ya pada saat misalkan ada dumas kemudian terbukti, ya sudah bisa putus hubungannya sebagai seorang pegawai dengan perjanjian kerja gitu. Kemudian kalau harusnya tunggu 5 tahun baru diperbarui SK-nya, ternyata tidak harus menunggu seperti itu. Oleh karena itu saya berharap undang-undang Diman 1 Brebes ya tidak ada yang seperti itu. Kalau sudah memang iya, kemarin ada beberapa yang diterimakan SKP 3K, coba tunjuk jari, mana ada ya? Enggak ada, coba. Yang terbaru Pak. Yang terbaru, iya yang kemarin. Kalau waktu Jaga malam Pak. Jaga malam. Kalau dulu ikut enggak? Oh penuh waktu. Besok penuh waktu. Oh PNS. Oh, dari penjaga malam ya, penjaga malam. Itu kalau Penjaga hati. mau menjaga hati, menjaga hati. Jadi saya berharap dengan adanya pengangkatan ASN dari unsur P3K itu tentu benar-benar bisa menambah kekuatan yang itu ada di Satkerman 1 Brebes ya. Tentu kita berharap karena tidak ada pengangkatan PNS-nya ya bisa muati ya. Walaupun panjenengan mungkin berharap kalau P3K ya harapannya bisa diangkat PNS gitu. Tapi karena memang regulasinya ASN itu ada unsur PNS dan P3K ya, orang mau beribadah itu ya dengan jalan yang masing-masing gitu. Saya beberapa kali menyampaikan kalau saya selaku kepala kantor juga ingin kok kebahagiaan nantinya di akhirat itu bisa masuk surga. Kalau seorang guru ya, kalau seorang guru mengamalkan ilmunya
seperti yang tadi alhamdulillah saya tidak sampai dijambak oleh mundur. Saya masuk, beliau sudah lulus. Saya lulus, beliau masuk ngajar di sana. Saya memang alumni dari beliau ngajar. Kalau dulu nomenklaturnya Man Babakan, kalau sekarang Man Satu Tegal. Hanya 3 tahun saya di Babakan. Itu kayak ketika saya di Brebes ini diamanai administrator. Kalau dulu di Klub 3, alhamdulillah dua-duanya bisa saya selesaikan dengan baik. IPK S3 saya 398. Dan PKA yang saya ikuti, saya alhamdulillah dapat predikat terbaik 1. Alhamdulillah itu untuk Kementerian Kabupaten Brebes. Dari 40 peserta se-Indonesia, saya mengambil terkait dengan Jismat. Yang itu insya Allah Jismat itu sudah kita kembangkan di beberapa tempat. Harapannya itu bisa memberikan nilai plus bagi Kementerian Agama, karena itu jadi program unggulan. Kalau itu bisa dikembangkan dengan baik, tentu kita berharap Pondok Pesantren Deep Learning di Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes sekaligus membuka kegiatan musuh dan bintek pada kesempatan hari ini, dan kami sambut. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai acara berikutnya adalah doa yang pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Al-Jaid Masih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi wa sabati Rasulillah wa sabatil mas'ul ala hadiniyah barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa sayyidina wa karimina wa fakhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan yuafi wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhil karimah 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq. Nasil haq bil haqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa laqad ma'amidal ladin. Allahumma ftah alaina futuhal aridina hikmatika wa ansur alaina rahmatika wa takina manastu dal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhaman walikatkal muqarrabin. Allahumma barik lana fi awladina. Allahumma barik lana fi kalamikana. Allahumma barik lana fi azwajina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu, dua. Dunia. Kementerian Agama, ini saya tidak perlu perkenalan, halaman berikutnya aja, Mas. Ini nanti bisa dicetak. Saya hanya punya riwayat pekerjaan yang pernah sebelum saya jadi definitif di Kementerian Agama Kabupaten Brebes, saya selama 11 bulan sebelum Pak Akso datang ke Kemenang Batang itu saya sudah latihan selama 11 bulan jadi pegawai langkah tunjangan ini kepala kantor PLT latihan, dan saya pernah jadi PTT. Kalau sekarang itu apa PTT itu apa pegawai tekan tua ya. Saya jadi PTT di pemerintah Kabupaten Batang waktu itu karena Bupati Batang waktu Pak Bambang Bintoro yang kalau main bola itu bawa pistol itu kan teman di pergerakan, sehingga saya habis lulus S2. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut ini saya ambil S3 di 2024, lulusnya ketika tadi saya baru diamanai di Kementerian Agama Brebes, kemudian harus ujian terbuka karena mau tak selesaikan sekalian, ternyata saya diamani di sini oleh Pak Kakanwil waktu itu disuruh muter ke beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi pekerjaannya ya silaturahmi dulu ke para tokoh yang ada di Brebes, baru ke Bupati, pemerintah daerah Brebes, dan alhamdulillah hasil dari saya silaturahim itu di 2024 saya bisa memproses hibah tanah, ada 4 tanah KUA ya. Hibah tanah KUA, alhamdulillah KUA Paguyangan, KUA Bulakamba, KUA Paguyangan, Bulakamba, Brebes, Wanasari kalau tidak salah. Kemudian min yang di Malahayu itu berapa? Min 5 kali. Min 5 ya. Itu tanah madrasahnya itu berdiri di tanah Pemda, sehingga saya sampaikan yang saya pamerkan memang punyanya Bu Nur. Jadi waktu Pak Iwanuddin masih PJ itu saya sampaikan secara normatif, surat saya kirim untuk bisa minta tanah hibah. Ternyata oleh bagian aset dijawab normatif juga, tidak bisa karena kita vertikal. Akhirnya pendekatan yang saya lakukan ketika kita diminta untuk ikut membersamai tarawih keliling ya, tarawih ukuah itu saya nempel terus kayak perangko. Akhirnya saya sama Pak Iwan akhirnya saya sampaikan, Pak, itu kalau sudah tanahnya milik kita, nanti pembangunan sarana prasarannya seperti di Man 1 itu loh Pak, itu lagi dibangun. Itu waktu itu sudah dipondasi itu. Dan alhamdulillah Pak Bowo kalau nggak salah yang mewakili diundang itu juga ikut membantu saya menyampaikan. Loh sekarang saya ngapain Pak mikir wong Brebes, wong aku asli Batang kan gitu. Kalau yang kita layani baik KUA, kantor urusan asmara, kantor urusan agama di KUA itu juga masyarakat Brebes yang nikah, bukan orang Batang tempat lain saya. Madrasah juga sama, mencerdaskan kehidupan masyarakat Brebes, bukan masyarakat tempat saya lahir. Jadi jangan dipisahkan seperti itu. Itu kalau kita sudah dapat hibah Pak, saya tinggal enak mengajukan bangunannya gitu kan. Akhirnya saya disuruh membuat permohonan ulang dengan menyertakan DIPA di MTS 134 sama MAN. Akhirnya ada berapa ya, kurang lebih 11 miliar. Pak Ewan kaget, oh seperti ini tuh Pak. Ya udah akhirnya di ACC. Kemudian alhamdulillah dengan selesainya, kayaknya kemarin itu baru selesai, kebetulan pas saya kegiatan di Karanganyar, jadi sertifikat hibah tanahnya sudah jadi untuk 4 KUA dan 1 madrasah ibtidaiyah itu. Dan untuk KUA yang
khusus Bumi Ayu, insya Allah ini karena Bu Nur tadi sudah nyinggung-nyinggung, ya ini sepanjang lunga-lunga gitu ya, tinggal nunggu kapan waktunya. Saya yang jelas sudah banyak yang saya lakukan dengan soliditas teman-teman di Kementerian Agama. Tanah hibah saya dapatkan, bangunan SBSN untuk tahun 2026 KUA Bumi Ayu yang insya Allah akan ditunjuk sebagai KUA excellent, percontohan. Itu anggarannya orang baik-baik, 5 miliar. SK-nya Dirjen sudah keluar, KUA yang ada di Bumi Ayu nanti di jalur lingkar. Karena itu idle dibeli tahun 2017 atau 19, kemudian tidak dibangun-bangun, akhirnya jadi temuan BPK. Ini kalau nggak segera dialokasikan dana untuk pembangunannya, nanti akan diminta oleh Kementerian Keuangan. Jadi ditukok ke tanah tapi lagi garap-garap, akhirnya nanti akan diminta. Oleh karena itu saya membuat laporan TLHP dengan dasar beberapa usulan proposal SBSN sebelumnya. Kemudian benar ada Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah dari Kemenag RI didampingi Pak Darmanto yang asli Boyolali itu, beliau Direktur Bappenas. Beliau sampaikan ke saya, ini Pak Kepala Kemenag, saya itu membawai 7 kementerian yang sering saya bagi-bagi kuenya, termasuk Kementerian Agama dan Kementerian Haji. Yang waktu itu oleh beliau itu saya itu sampai stafnya tujuannya tak kongkon pada mangkat tugas, karena seolah-olah beliau itu di Solo ngertos nih, kayak di Punjung itu di Lulu. Jadi iya merasa dikasih dana itu, alhamdulillah itu Dirjennya muncul angka 5 miliar di tempat ya, alhamdulillah. Di tempat yang lain itu 500 juta, 1,2, 1,5. Di Brebes alhamdulillah muncul angka 5M. Dan yang saya lakukan juga begitu saya dapat apresiasi peringkat 1, saya mepet ke Pak Mustaqim waktu itu, Pak, Bapak membanggakan saya dapat peringkat 1 sampai diapresiasi teman-teman Kepala Kemenag se-Jawa Tengah di grup itu. Saya kalau bisa minta dong Pak bangunan rehab gitu. Alhamdulillah rehab kantor sudah jadi. Jadi insya Allah kalaupun pada saatnya nanti saya bergeser ke tempat lain atau syukur diminta pulang ke rumah, saya sudah memberikan satu yang menurut saya tinggalan yang cukup baik bagi Kementerian Agama Brebes, memberi manfaat. Terima kasih teman-teman Brebes, mudah-mudahan itu jadi jariah kita semua. Dan ini sangat luar biasa karena saya didampingi para pejabat di lingkungan Kementerian Agama Brebes yang benar-benar bisa saya ajak untuk bisa bekerja sama. Walaupun yang namanya orang bekerja ya kadang ada selisih pendapat, beda pendapat gitu, itu udah hal yang lumrah. Dan yang penting, yang paling penting adalah bagaimana kita itu bekerja secara tim. Karena saya bukan Superman, kita bekerja secara super tim. Ada kekurangan kelebihan itu bisa kita saling mengisi. Itu yang akhirnya menguatkan saya ketika saya harus memberikan sesuatu yang benar-benar memberi manfaat di Kementerian Agama Kabupaten Brebes ini. Ini sekilas pengalaman saya bekerja di Brebes ini. Lanjut terkait dengan halaman berikutnya. Lanjut. Ada beberapa catatan yang oleh Pak Menteri di beberapa momen breakfast meeting, beliau awal juga sampaikan itu bagaimana pemberantasan korupsi antara agama dan dari mitos itu bisa menjadi etos. Jadi kita mungkin bisa paham bahwa apa yang sudah jadi semangat kita semua barangkali ketika kita akan mencapai kebahagiaan di dunia itu ya tentu harus berharta. Ikmali dunia ka'annaka ta'ithu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi kalau kita itu akan mencari keduniaan seolah-olah kita itu bakal mati gitu kan. Kita semangatnya yang kita bangun itu semangat ingin hidup terus begitu. Sehingga semangat itu boleh-boleh saja, tapi ketika kemudian kita beribadah menghadap Allah ya kita harus ingat bahwa kematian itu bisa kapan saja. Jangan sampai guyon saya seorang mbah-mbah yang sudah divonis dokter waktunya tinggal 2 hari, ternyata karena usianya sudah lansia umur 75 tahun, dia itu rep-repen di suatu malam ketika tidur di malam kedua didatangi malaikat yang akan mencabut nyawa gitu kan.
Itu mbahnya itu pada saat itu karena tidak bisa tidur, itu mikir gitu kan, di umur aku tak dari rong dina maning ya. Ternyata di hari kedua itu karena nggak bisa tidur, gelisah begitu, tidur tidak nyenyak, itu kedatangan malaikat yang akan mencabut nyawa gitu. Datang di situ ternyata mengajak obrolan gitu. Mbahnya itu disampaikan begini, Mbah, umur sampean ta isi isi selawe tahun maning Mbah, ora rong dina maning gitu. Mbahnya itu ngomongnya apa? Lo kan kayak kue kat ya. Iya katanya, apa iya begitu? Malaikat kayak bestine boy, lo kan kayak kue kat ya. Akhirnya dia sadar, itu malaikat ya tadi ya. Ternyata disampaikan umurnya masih 25 tahun lagi. Semangatnya ingin hidup kan luar biasa. Akhirnya dari omongan kayak gitu, dia itu pagi hari itu udah mau sehat. Visit dokter jam 10, dia dinyatakan tidak ada sakit. Akhirnya oleh dokter itu diizinkan untuk pulang. Jadi ketika pulang itu, izin ya Bu saya berdiri. Iya. Ketika ketika mbahnya gitu, mbahnya ketabrak, kemudian mbahnya itu jatuh. Ketika jatuh, malaikat yang tadi malam itu datang kan, karena sudah nazak kan, mau dicabut nyawanya gitu kan. Ternyata mbahnya itu karena besti. Tadi malam itu ngomong, loh kan konta mau bengi ngomong oh ya, jari aku isi selawe tahun maning kan ini konta kamene. Tahu ya Bu? Iya. Hari Brebes gue omongan enak nemen. Iya ngomong Mbah nih konta kamene kata. Iya saya mau nyebut nyawani sampean Mbah gitu. Loh katanya saya masih 25 tahun lagi, aku pangkling Mbah orang sampean ya. Ya gara-gara wajahnya berubah 25 tahun lebih muda gitu ya. Iya, akhirnya tetap dicabut nyawanya. Jadi yang namanya umur kan tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Kita sudah divonis dokter tadi itu sebenarnya pas dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah bahwa dia akan mati di 2 hari tadi itu. Ternyata mbahnya saking bingungnya kan waktu divonis itu kan ada anak-anaknya toh. Ini mbahnya itu ngomong sama anak-anaknya ketika dokternya sudah pergi. Kok aku tulung hari mati aja dikubur ning kuburan. Lu bisa nih Mbah kubur bae ning sawah ya. Lah bisa ning sawah orang ning kuburan. Kan sing ana siksa kubur ya, siksa sawah laka ya. Jadi dia selamat, nggak kena siksa Bu. Iya. Gara-gara tadi tidak siap ketika akan dipanggil oleh Allah dalam panggilan yang ketiga ya. Ya cerita guys yang lucu-lucu. Iya. Ketika diambil nyawa seperti itu ternyata kalau kemudian keluarganya tadi sudah diikutkan BPJS, ternyata BPJS ya. Ini kalau BPJS itu lucu Bapak Ibu. Semua penyakit kan di cover ya, dibiayai gitu. Ternyata BPJS itu nggak mau membiayai 2 penyakit. Penyakit mata sama hidung Bu. Mata keranjang sama hidung belang gitu. Wis lah. Iya. Ya jadi kalau apa yang sudah diupayakan mbahnya dengan umur yang sedemikian waktu tadi yang tidak bisa dimajukan atau dimundurkan, demikian halnya ketika yang disampaikan Pak Menteri bagaimana semangat kita bekerja, apalagi kita bekerja di Kementerian Agama yang tentu setitik noda saja akan mempengaruhi kerja kita. Ibarat baju putih yang kena noda itu tentu akan berpengaruh pada semua instansi yang ada, institusi yang ada di Kementerian Agama itu sendiri. Jadi ketika tadi saya sampaikan P3K sudah harusnya disyukuri, ternyata ada aduan dari entah itu yang kalau dulu itu ONH, ongkos naik haji, makanya naik terus. Jadi, ini orang tua saya itu dulu pergi haji itu saya ingat betul Haji Wahyu, Haji Sawai Payu. Beda kalau sekarang itu Haji Abidin Mastur katanya, atas biaya dinas masih turah gitu kan. Kalau berangkat ini ada itu lowongan pendaftaran jadi petugas. Ketika orang pergi haji dengan berbagai strata pendidikan, strata sosial ya, ada yang lulus SD, tidak lulus SD, ada yang dari pondok, tidak dari pondok, ada yang pintar bahasa Arab, ada yang pintar bahasa Inggris, ada yang tidak pintar apa-apa begitu. Itu ternyata membuat cerita unik Bapak Ibu. Iya, orang pergi haji itu ceritanya macam-macam. Ada mbah-mbah yang karena ketika praktek manasik tidak divisualisasikan, tidak diberikan pemahaman tentang oh ini kondisi hotel, ini hotel apa? Hotel di Jaya itu dalamnya
ada air panas, air dingin, ada kolam renang gitu kan, harus dicontoh-contohkan, dibahasakan gitu. Masuk kamar mandi satu kamar dengan anak muda yang biasa keluar masuk hotel, di dalamnya ada air panas, air dingin, bisa di setel begitu. Ternyata di setel sama yang masih muda tadi air panas ya. Mbaknya udah kadung copot-copot lepas semua baju, ternyata dinyalain air panas gitu. Tanpa sadar dia keluar, lo kasih matenannya gimana ya? Terus jadi bayang kayak lupa pakai anduk gitu kan, keluar masuk lagi gitu. Itu karena memang nggak pernah masuk hotel, terus nggak pernah naik pesawat. Itu kalau tidak digambarkan Bapak Ibu, kok ada begitu kamarnya banyak ngomong karena nggak bisa ngomong kan, langsung dipegang tangannya gawa munggah nih lantai itu. Iya pakai tangga berjalan, tangga manual gitu. Begitu sampai di kamar itu dia nunjuk ke saklar itu, ngomong hadza innalillahi. Iya, ternyata dia mau ngomong istrinya mati, AC-nya mati, dan Indonesia innalillahi mati ya. Katanya seperti itu. Itu yang orang Arab yang tidak tahu bahasa Inggris, orang yang pergi haji itu seperti itu. Kalau saya pas haji mandiri 2009-2016 saya bertugas dengan Pak Imam Ghazali sama Pak Kepala Keamanan itu. Saya itu kebetulan ada teman yang kuliah di Mesir. Saya diajak jalan-jalan, itu didatengin ke hotel. Saya masih pakai petugas rompi itu, petugas haji, dibawa ke hotel, dibawa ke mall. Kemudian saya itu kan biasanya kalau orang haji itu mesti diminta oleh parfum toh. Seringnya itu saya tester itu banyak tak coba gitu. Ternyata tak tahu itu saya jalan ditangkap sama security mall. Ditangkap terus dibawa ke pos penjagaan. Begitu sampai di pos penjagaan saya diperiksa, digeroboi gitu. Padahal saya masih pakai petugas haji. Teman saya itu diem gitu. Kayaknya sini nyolong pora gitu. Lah rasa malunya luar biasa ketika ditangkap kayak gitu kan. Pengunjung mall itu kan banyak jamaah haji pada liatin di petugas haji kan nolong ya. Saya diperiksa ternyata nggak terbukti Bapak Ibu. Ketika nggak terbukti, teman saya itu akhirnya protes kan, karena dia pintar diplomasi bahasa Arab, bahasa Inggris itu ngomong intinya pokoknya kalau kamu nggak minta maaf ini akan kita lanjutkan ke kepolisian. Akhirnya megang mikrofon minta maaf itu yang satpam security mall itu. Setelah minta maaf, teman saya itu nggak berhenti sampai situ. Ternyata dia pingin bagaimana ada uang damai kalau di sini. Pengertiannya piye kan, kalau enggak pokoknya ini lanjut laporan polisi. Ternyata satpamnya itu takut juga, mintanya teman saya itu 30 juta. Akhirnya ditawar sama security tadi, bisa nggak 10 juta. Ternyata nggak mau. Tetap saya bilang, mas ojo larang-larang mas 30 juta kis murah apa luwih murah dinyang anut kok ningkat gitu. Terus dia wis 30 juta, aku suruh tetap minta 30 juta. Begitu 30 juta disepakati, saya mau dikasih uang, tangan saya udah begini Bapak Ibu. Saya dibangunkan, mas kami mas. Mimpinya yang bagus-bagus itu. Dilanjutkan tidur lagi nggak ketemu. 30 juta. Akhirnya mengharapi paham kan, itu nunjukin begini. Jadi kalau tersesat itu akan terselamatkan dengan tadi membawa gelang itu. Nanti kan kelihatan maktabnya mana, tempat tinggal yang di Arab Saudi di mana. Kembali ke laptop, Bapak Ibu yang di mau Pak Menteri, bagaimana kemudian semangat mitos itu jadi etos kerja yang dibangun itu. Bapak Ibu tentu ketika tadi kalau saya bekerja di kantor, apakah juga tidak bisa beribadah seperti hanya Bapak Ibu yang bekerja tiap hari? 25 tahun yang akan datang, anak didik
panjenengan sudah ada yang bisa jadi tentara, jadi polisi, jadi bupati, bahkan mungkin jadi orang-orang yang itu tidak ada dalam angan-angan ketika Bapak Ibu mengajarkan materi pelajaran di kelas gitu kan. Jadi semangat itu yang tentu jadi bagian ibadah panjenengan. Ketika saya sebagai seorang kepala kantor apa juga tidak bisa beribadah hal yang sama. Kalau dalam buku tasawuf orang kantoran, bagaimana orang kantor itu dengan cara kita masing-masing juga bisa beribadah. Saya menganalogkan kalau dalam buku tasawuf orang kantoran itu orang yang bekerja di kelurahan di Jakarta. Di Jakarta itu kalau KTP itu kan sangat mutlak diperlukan. Ada operasi namanya operasi apa? Justisia ya. Iya. Itu kan kalau nggak bawa KTP kan kena razia. Nah itu ketika di sana itu di kelurahan sudah ada zero pelayanan, tidak ada pungli, membuat KTP gratis, ternyata karena hedon hidup di Jakarta itu kan ingin rumahnya bagus, kehidupannya serba tercukupi begitu, akhirnya yang seperti tadi itu dikesampingkan. Kalau bisa dipermudah, kenapa tidak kita persulit? Kalau bisa ada apanya, kenapa harus apa adanya? Betul ya? Jadi kalau pelayanan itu bisa dimudahkan, disimpelkan, ya dibuat sulit-sulit, susah-susah. Biar kalau membuat KTP itu akhirnya di situ ada transaksional. Pesan bahwa yang namanya Kementerian Agama itu bukan Kementerian Agama Islam Republik Indonesia, tapi Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga kebetulan saja saya sebagai seorang Muslim jadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Kalau di Bali ya tentu kepala kantornya ya orang Hindu, yang di Papua ya orang Kristen gitu. Nah itu dalam rangka untuk bisa mengakomodir para pengelola agama yang ada di lingkungan sekitarnya, termasuk karena harapan Pak Menteri itu bagaimana penguatan kerukunan. Saya berharap Bapak Ibu yang jadi tokoh agama, tokoh masyarakat benar-benar bisa bekerja dengan baik, karena tidak akan lepas baju panjenengan sebagai seorang Kementerian Agama, baik itu unsur ASN dari P3K maupun dari PNS. Mudah-mudahan lelah Bapak Ibu sekalian menjadi keberkahan kita semua. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ke Pekalongan Pilih Selasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berbahagia, demikian tadi materi 1 kebijakan Kementerian Agama pada penerapan KBJ di madrasah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Abdul Wahab SAG MSI. Terkait dengan hal itu dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya Kementerian Agama mendukung secara penuh tentang berbagai dukungan, termasuk salah satunya adalah penguatan nilai keagamaan secara universal begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk waktu kami beri selama 15 menit dari sekarang. Monggo Bapak Ibu menuju ke yang sudah disediakan. Dari selatan. Membahas tentang bagaimana memahami kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran damai bersama Ibu Dr. Amelia Sari Taurisia ST MPD. Beliau adalah guru Madrasah Negeri Salatiga. Selain sebagai guru, dia adalah pelatih guru serta desain modul. Kalau dilihat profilnya, experience-nya, dia adalah praktisi di bidang modul PKB Madrasah. Lalu pendidikan beliau adalah S3 Universitas Negeri Yogyakarta. Penghargaan yang pernah beliau raih sejak 2016 sampai 2024 itu kaitannya dengan pendidikan dan literasi, termasuk mendapatkan paper terbaik simposium nasional Direktorat Guru dan Tentang bagaimana membuat desain pembelajaran yang terintegrasi dengan kurikulum berbasis cinta dan
pembelajaran dalam. Jadi di akhir nanti, siang nanti, kalau di jadwal jam berapa? 5 ya? 5 sore? Di akhir Ibu Bapak nanti akan mendesain, selesai mendesain inti dari EPP yang terintegrasi dua tadi, KBJ dan PM. Walaupun singkat gitu ya waktunya, mudah-mudahan nanti bisa detail, nanti dibikinin on gitu kali ya, nanti onnya Bapak detailkan, praktekkan, nanti kapan lagi kita ketemu untuk refleksi gitu ya, dan lebih mendalami bagaimana desain pembelajarannya, karena waktunya terlalu singkat Bu Bapak. Itu sebelumnya kita kan sudah dibuat kelompok nih sama Pak Mamun ya. Ya, mohon maaf tadi saya sudah izin ke Pak Mamun untuk tidak berkumpul gitu. Jadi ya karena saya pikir Alhamdulillah. Kenapa? Jadi saya akan bagikan ke Bapak kartu kecil-kecil gitu ya. Nah nanti berdasarkan itu kita akan bikin kelompok. Cuman sebelum itu mejanya tolong dibersihkan dulu. Minuman itu dihabiskan dulu atau disimpan di tasnya. Oke. Gitu ya, karena nanti pindah semuanya. Oke. Oke. Terima kasih. Belum cinta. Suami saya nggak pernah manggil saya cinta. Oh iya Pak ya. Belum cinta. Oke, baik Bapak sambil teknis pejamkan mata. Silakan ambil satu aja. Ambil tandanya, oke. Ya. Silakan. Sambil menunggu ya, menunggu teknis. Oh iya, Ibu Bapak nanti kita sampai jam 12 tepat ya. Oke. Terus istirahat, benar aja. Nanti terus kita sambung lagi jam 1 sampai jam 2. Bayangin, cuma 3 jam terus lihat. Pak Mamun mau ikut? Pak Mamun mau ikut? Ikut. Ambil. Enggak, ikut. Sebentar. Sama siapa? Ya. Ya. Ambil satu saja. Oke. Kalau bapak-bapak itu sini ya. Nggak pakai lama. Siapa Pak? Hai Bu. Iya. Ini yang katanya cinta Bu. Tante Kecuali. Oh, istrinya orang Solo. Oh iya.
Apa itu? Mansan. Cing. Cing. Aku juga. Ambil bersama nomor dulu kasih Yang mana yang belum? Oh ya, Ya, ambil semua. Nanti apa gimana? Yang belum siapa? Di sini ada yang SKP-nya, kalau PNS pastinya sudah jadi lah, anak-anak bilang. Yang P3K SKP-nya sudah jadi, udah ada yang sudah jadi. Sudah. Sudah kemarin. Ya, sudah jadi fix, sudah dinilai. Sudah. Kepala. Ya. Buku kepala, sudah dinilai. Sudah. Ya itu dan akan dievaluasi. Oke, negara bayar jenengan ya gontok apa gimana nggak ada kerjaan. Jadi nanti buktinya adalah bukti hasil yang dicapai apa. Misalkan mengerjakan administrasi apa, mana hasilnya itu harus kita sekarang mulai benahi. Kepala TU juga mulai benahi untuk pembagian tupoksinya jangan sampai menumpuk di satu orang. Jadi silakan bisa dibagi, kasihan nanti ke depan kalau misalkan teman-teman ada yang sama sekali tidak mempunyai kerjaan. Semampunya Pak ya, semampunya. Nah, jadi semampunya dan harus ada target-target yang harus dilakukan di pekerjaan. Ya. Ini jika terdapat mutasi jabatan atau mutasi unit kerja, ini nanti SKP dibuat sesuai dengan kondisi yang ada. Contohnya misalkan saya bulan tahun ini pertengahan saya mutasi, itu nanti juga SKP-nya harus berubah. Jadi setengah waktu dari 1 Januari sampai Juni, nanti Juli sampai Desember, atau mungkin Januari sampai Februari saya di jabatan yang lama, Maret sudah ganti SKP-nya 2. Jadi tidak 1, jadi SKP-nya adalah 2. Ya. Jika terdapat perubahan pimpinan, itu bisa dilakukan penilaiannya bukan rencana SKP awal, tapi di akhir juga bisa ya. Nanti nilai adalah jabatan yang lama, masalah. Karena kan sudah terkunci bukti-bukti dan sebagainya kan ada. Jadi nanti pejabat yang lama nanti dimuat ulang, nanti akan berubah menjadi pejabat yang baru. Ya, oke lanjut Mbak. Nanti bisa bicara Mbak. Ini dasarnya jenengan pastinya sudah tahu ya. Ini adalah tampilan dari kinerja, ada detail SKP, pekerjaan yang diberikan oleh atasan di background ke jenengan. Itu nanti berhasil. Penilaian nanti di situ ada mengisi rencana aksi, bukti dukung, feedbacknya seperti apa nanti bisa dilihat. Lanjut Mbak. Ini mutasi tadi gampang, nanti tinggal dulu kemudian saya ambil akta mengajar. Nah, setelah itu 1 tahun ambil akta mengajar, saya mengajar mulai tahun 98 di SMA Al-Islam Solo. Itu kemudian alhamdulillah, jadi Allah itu sayang sekali sama saya yang buka ekonomi. Ada yang guru ekonomi? Pasik ya. Iya. S1 saya UKSW Fakultas Ekonomi. Tapi UKSW ya alhamdulillahnya lulus itu saya langsung dikasih Allah itu semuanya, kalau nggak SMA Islam ya madrasah gitu sampai sekarang. Dan saya sangat bersyukur saya bagian dari Kementerian Agama gitu ya. Juga dong ya. Beda ya, Bapak saya
Pak. 24 jam kurang jam saya cari-cari, waktu itu masih boleh ya ngajar di SMA, anak-anaknya beda, suasana gurunya beda ya Bapak. Jadi saya sangat bersyukur, alhamdulillah saya ada di lingkungan madrasah. Walaupun saya bukan, buku-buku itu membuat saya sadar bahwa ternyata belajar itu tidak seperti itu. Jadi belajar itu harusnya menginspirasi, menyenangkan, memahami murid. Itu dari buku-buku yang beliau berikan ke saya. Dan itu titik balik saya itu tahun 2006 ya Bapak, untuk akhirnya saya berusaha berubah gitu. Dan alhamdulillah saya sudah minta maaf pada anak-anak yang menyakiti saya, kecuali yang banting pintu saya belum pernah ketemu sampai sekarang. Kalau yang lainnya saya sudah ketemu dan saya sudah minta maaf, karena mereka setelah lulus justru jadi mahasiswa berprestasi, mereka jadi pengusaha sekarang yang baik ya, yang baik gitu, jadi orang baik. Malah ada yang jadi guru BK gitu, padahal masya Allah waktu di madrasah ini. Iya. Oke, nah yang berikutnya dedikasi Bapak, jadi tanggung jawab berkomitmen untuk memberikan yang iya, ada yang berpengalaman sama ya. Jadi guru koordinator BK saya zaman saya bualan itu bareng kali kue ini sabar orang itu koordinator BK mas saya sudah pensiun, namanya Pak Afif. Itu terngiang-ngiang terus di kepala saya kata-kata beliau itu Bapak. Jadi itu yang kemudian membuat saya bertahan sampai sekarang dan happy gitu ya ketika bersama anak-anak, karena ngajar itu bikin hidup ya Bapak. Jadi ketika walau saya pusing, walau saya lelah, saya lagi ada banyak masalah di kepala saya, ketika saya masuk kelas bertemu sama murid-murid saya, pusing saya hilang. Betul ya Bapak. Ya Bapak ya. Ya Bapak, saya senang jadi guru ya Bapak. Jadi pekerjaan yang benar-benar saya cintai. Ya sama kan. Juga di Demak satu hari sampai jam 5 sore di Demak, kemudian sampai stasiun Tawang jam 6, jam 7:25 saya menuju Brebes kereta. Iya, tapi alhamdulillah saya senang ibu bapak itu ya. Iya, jadi ketemu sama ibu bapak begini bikin hidup lebih hidup. Sama. Iya, kayak ibu saya bikin hidup lebih hidup ya. Jadi mari kita happy gitu. Baik ibu bapak, yang berikutnya adalah dedikasi atau tanggung jawab. Kita berkomitmen untuk memberikan terbaik bagi murid kita. Ada buku yang berjudul Cinta yang Berpikir. Pernah membaca? Searching aja di Google. Cinta yang Berpikir. Kita mencintai anak-anak kita tapi pakai ilmu lah, intinya begitu. Kita marah sama anak-anak kita tapi pakai ilmu lah marahnya. Kita tegas sama anak-anak kita tapi ada ilmunya. Kalau anak-anak nakal, kita harus bagaimana? Itu ada di kurikulum berbasis cinta. Jadi ada konsep yang disebut disiplin positif. Ini ya, intra, ekstra, kurikuler dan budaya madrasah. Jadi tidak hanya satu tapi semua. Kayak pendekatan pembelajaran mendalam, semua. Cuma yang kita bahas ini di intra. Next book. Nah, polanya tuh ini, kurikulum berbasis cinta polanya 5 ini. Pertama, tujuannya membentuk insan paripurna, well-being, sehat jasmani dan rohaninya, gampangnya itu. Ketika mereka sehat jasmani dan rohaninya, maka mereka nanti menjadi manusia yang bijaksana. Saya tidak bisa stand up kayak Pak Akan ya. Jadi Enggak bisa Pak. Iya Pak. Ya ibu bapak, pokoknya 5 ini ya. Insan paripurna itu maksudnya sehat jasmani dan rohaninya. Ketika sehat jasmani dan rohaninya, harapannya mereka menjadi manusia yang bijaksana. Ketika melakukan sesuatu atau ada masalah, mereka pikir dengan bijaksana. Pingin ya punya anak-anak yang seperti itu ya. Nah, untuk itu ibu bapak, 5 hal yang membentuk insan paripurna itu ada humanis,
memanusiakan manusia, penuh empati gitu ya, saling menghargai. Kemudian ada nasionalis, kemudian ada naturalis, selaras dengan alam, kemudian toleran, dan yang terakhir penuh cinta. Itu 5 yang pertama: humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan penuh cinta. Kemudian 5 panca cinta, sarana implementasi internalisasi nilai KBC. Ada cinta Allah, apalagi cinta ilmu, diri sesama, lingkungan, dan tanah air. Oke. Cinta dengan sama. Oke. Nah, ibu bapak, ini untuk satu cinta itu satu hari ibu bapak memahaminya yang membuat kita tergerak gitu ya. Cinta binatang. Kenapa Pak? Bapak mau menyatakan cinta? Nah kemudian 5 cinta, ruang lingkungan belajar, ruang menumbuhkan cinta. Jadi bagaimana di kelas itu anak-anak tuh nyaman belajarnya, aman. Ini iya sih, dia sudah keringatan dan itu pencapaian dia yang maksimal. Dia sudah berusaha bagaimana caranya menyelesaikan 2 kasus ini. Ya sudah 2, yuk masih 8, coba lagi ya. Atau bisa yuk, bisa, masih 8. Yang 2 ini sudah bagus. Nah ibu bapak, saya yang bodoh matematikanya, ketika ibu bapak guru saya bilang seperti itu, saya akan mau nggak mau saya akan berusaha ibu bapak untuk mengerjakan soal itu. Tapi kalau guru saya bilang kamu ket mau nembelo romi ngopo wae dan susah ya, saya akan merasa ya wes lah, aku memang goblok rasa matematika. Memang goblok. Ya. Gak bisa. Ya itu Pak, itu pun juga masalah yang harus dengan deteksi Pak. Jadi kalau di kurikulum nasional kemarin kan ada seasonal pembelajaran ya. Di seasonal itu kan kita mapping murid-murid kita ya, mana yang belum, mana yang rata-rata, mana yang lebih dari teman-temannya. Nah ibu bapak dari mapping ini kan ibu bapak jadi tahu nih, anak ini memang bermasalah dengan matematikanya. Makanya untuk nutupin itu dia pura-pura. Nah pura-pura ini tetap kita harus selesaikan ibu bapak. Jangan terus ditertawakan kan, dia nanti semakin ambles. Gitu, semakin ambles, semakin. 5 hal itu adalah cinta diri dan sama manusia. Karena jika kita mencintai diri sendiri dan sama manusia, di dalam kelas akan terwujud sebuah rasa aman, nyaman, bahkan toleransi sesama siswa itu akan lebih terbina, sehingga akan menimbulkan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Itu dari saya. Misalkan ada siswa yang pada saat diberikan kasus atau soal, ada beberapa siswa yang tidak bisa mengerjakan, maka siswa yang lain itu bisa membantu, bukan membantu mencontek, memberikan contekan, tapi bisa membantu cara penyelesaian kasus tersebut. Itu. Jadi dengan seperti itu, maka kelas akan menjadi sesuatu yang toleran sekali terhadap semua pelajaran. Oke, baik. Ada kolaborasi di situ ya Pak ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok kupu-kupu. Hadiahnya mana Bunda Presnya? Ini Baik, ada lagi Bapak? Ya, kelompok apa nih? ini pasangannya Bu, pasangannya bagus ini. Ini pasang sejodoh. Berdiri ya buku berdiri. Tahu. Tahu. Di film. Pendapat kelompok kami yang paling urgent di antara 5 itu adalah yang pertama, yaitu cinta diri dan
Kenapa? Karena dengan cinta diri sendiri itu seseorang akan tahu dirinya sendiri siapa. Seperti itu akan menumbuhkan rasa empati pada orang lain, otomatis Kayak Pak Sigit berarti kita bisa empati sama sesama manusia, dan dengan seperti itu kita akan tahu diri sendiri kita siapa. Bagi satu makhluk ciptaan Allah, kita akan lebih mendalami lagi, dan dengan cinta Allah itu akan memberi wawasan kita bahwa kalau kita cinta Allah apa yang harus kita lakukan, apa kewajiban dan sebagainya. Nah, mungkin itu. Nah ini baru. Ayo, Ada lagi selamat. Ya, oke, Pak. ada Bu Ida Bu ini. Pak Wida. Kucing garong. Kucing garong. Tes. Oh, maaf. Mic-nya sini. Mic-nya di sini. Garing. Kucing garong. Baik. Cinta tanah air. Iya. Karena apa? Dengan cinta tanah air. Ini esensial membentuk struktur dan identitas kita. Juga menjaga persatuan, mendorong tanggung jawab, menghargai nilai perjuangan. Sehingga cinta tanah air ini sudah merupakan sesuatu yang luar biasa untuk mencintai semuanya. Juga Ismurwatol minal iman. Kemudian mencintai otomatis juga harus rahmatan lil alamin, mencintai orang lain. Itu saja. Oke, baik. Sebentar, Bu. Apa sih yang terjadi di murid Ibu sehingga Ibu merasa cinta Allah dan Rasul itu perlu ada di murid-murid Ibu? Iya, kalau anak cinta Allah dan Rasul, mereka kelasnya udah bukan yang di gitu. Kelasnya mereka saling senang untuk kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke. Kemudian menjaga lingkungannya karena meneladani sifat-sifat Rasul yang saling menyayang, saling semuanya, cinta diri dan sesama manusia. Cinta diri wujud dari rasa syukur pada Allah, dan sesama manusia itu juga bagian keteladanan. Cinta tanah air itu wajib karena salah satu jihad yang dicintai Allah adalah Oke, baik, tepuk tangan untuk Oke, baik, Mas. Baik, sebentar, sabar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok bintang. Oke, tadi di sini saya lihat ada yang siapa ya? Ibu kan? Dari kelompok strawberry. Menurut kelompok kami strawberry sama dengan yang tadi dikatakan oleh kelompok tentang cinta Allah dan Rasul, dengan satu alasan kenapa kita harus cinta Allah, karena dengan cinta Allah di sana ada ajaran yang mengatakan untuk kita mencari ilmu itu wajib bagi kita, tidak hanya pada saat kita kecil, bahkan sampai usia kita selesai pun harus tetap mencari ilmu. Kemudian cinta lingkungan, dengan cinta lingkungan kita akan menjaga kelestarian alam. Salah satunya mungkin di sekolah yang gampang adalah dengan membuang sampah. Itu mensudahi lingkungan sekolah. Kemudian cinta diri dan sesama manusia. Ini sangat penting. Kalau kita sudah cinta Allah, maka kita diajarkan untuk berhubungan baik dengan sesama manusia, untuk saling menolong di antara teman. Tapi bukan dalam bahasa contoh
cinta contek. Kemudian cinta tanah air kita harus miliki juga, anak itu kita juga harus memiliki, karena tugas generasi kita adalah bagaimana menjaga kemerdekaan Indonesia. Itu saja. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan bagi Bapak semua. Cuma berapa menit langsung sudah paham ya. Jadi dari Pancacinta. Nah nanti Bapak di jam 1 kita akan mengaitkan Pancacinta ini dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan skenario pembelajaran seperti apa. Gitu ya, sebelum kita bikin NDP. Oke? Jam 1 ya. Tenang ya. Baik. Sebentar Pak, sabar. Saya kembalikan dulu ya. Bila taufiq dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Bu Aini. Jangan ditulis dulu, jangan ditulis dulu ya. Ditempel dari coret kalau kalian sudah ditulis silahkan. Nanti muter dulu baru mengerjakan. Oke. Muter sekali, pindah satu baru dikerjakan. Yang ini jangan dikerjakan dulu. Sudah? Bisa dipahami? Yang sudah coret-coret kertas yang bukan haknya. Tolong dicoret. Tolong dicoret, tolong dihapus. Baik. Siap? Sama yang masih bingung? Aman? Oke. Jadi jalannya ke belakang, ke depan, ke belakang, kucing garong pindah depan. Nanti yang dapat pojok sana pindah depan. Jangan keliru alurnya ya. Ibu bapak masing-masing bapak nanti mengerjakan 5 kasus yang berbeda. Baik, sudah? Siap? Oke, 7 menit pertama silakan berdiri dan pindah tempat, langsung dikerjakan. Jawab oleh waktunya 7 menit. Ini bersama empati ya, biar empati kan, ya. Ini tulis dulu, menunggu. Kita awakan anak ya. Ibu bapak perhatikan timer sudah mulai bekerja pelan-pelan. Waktunya 7 menit. Gunakan kolom pertama. Tulis nama kelompoknya, baca kasusnya pelan-pelan, jawab pertanyaannya. Kata-kata Habibie apa Ibu? Kita ilmu. Oh iya, karena kita banyak berada di lingkungan, berada di lingkungan.
Masih 5 menit. Masih 5 pembelajaran yang dihadirkan seperti wudhu, sholat, Masih 2 menit. Pertanyaan refleksi itu pertanyaan hasil diskusi kelompok ya. Ingat-ingat ya. Jadi bukan murid-muridnya. dalam kehidupan umat manusia. Masih 2 menit ya, Ibu Bapak. Kasusnya kan lebih kasusnya itu. apa yang perlu diteladani jadi ini pengolahan apa yang organik kan kompos ya Ibu Bapak yang belakang kemudian maju ke depan ya. Kucing belakang berdiri pindah. Kucing belakang pindah. Untuk ditempati belakang. Ibu Bapak tugas membuka berikutnya adalah Ibu Bapak berikutnya adalah mereview pekerjaan sebelumnya, perbaiki, atau Ibu Bapak bikin baru. Kalau Ibu Bapak setuju silakan ditambah baik yang mana yang sudah bagus, tambah di kolom berikutnya. Asik sama kelompok atau Ibu Bapak merasa punya ide yang lain silakan. 7 menit dari sekarang. dalam ini harus buat tekstil aja. Oh, kulit, kulit. Iya, berarti gimana deh?
dari kelas, siswa, guru mengajak siswa. Saya mengajar sama manusia. Ada sudah penuh bebas. CP sesuai. Siap. Dengan cinta Allah, cinta ilmu. Yang itu support sehari-hari berarti ya. Biar nggak keborosan nasi kayak hemat, hemat mengajak kulit Kalau menolong sebagai bentuk cinta bersama. Sebagai bentuk. Bekerja dengan baik besar. Ya. itu dewa cekule. Bayar apa tambah apa ini habis? Mendalami bacain itu sebagai mampu menentukan dan menyajikan Capaian Melaksanakan sunnah-sunnah. melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. sunnah. Siapkan botol kosong, botol bekas. Ketua Pak Fedi, ketua. Ini sebenarnya di dalamnya sini. Mas Yopi, sini Mas Yopi. Awas Mas Yopi, hati-hati. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Cikarang dengan sidangnya. Oke. Dari nilai yang pertama aspek satu nilai kasusnya Bu, kasusnya dibacakan dulu. kasusnya dibaca Bu. oh ya Coba
Kasusnya adalah peserta didik mampu memberikan sumber informasi lain untuk mulai akurasi data keseluruhan hasil secara lengkap dan sistematis. Dua, tujuan pembelajaran. Murid dapat menyusun laporan hasil observasi tentang kondisi kebersihan lingkungan sekolah dan menunjukkan kepedulian dalam memberikan lingkungan sekaligus cinta lingkungan dan cinta diri dan sesama. 3 materi, struktur LHO, cara mengumpulkan data, menyusun laporan yang objektif. 4. Pilihan panca cinta. 1. Cinta lingkungan, 2. Cinta diri dan sesama, 3. Cinta ilmu. Skenario kelas. Guru mengajak murid melakukan observasi ke beberapa titik di sekitar madrasah. Titik pakainya kan nggak pakai T ya. Halaman toilet dan taman murid mencatat kondisi kebersihan perilaku siswa dan fasilitas yang tersedia. Setelah kembali ke kelas, murid menyusun laporan observasi berdasarkan data nyata. Diskusi kelas menyoroti bagaimana kebersihan lingkungan kecil setiap individu dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan bagi untuk semuanya. Tempat kerjanya, kasusnya nilai panca cinta. Dari ketiga pilar panca cinta di kasus ini, nilai mana yang menurut kelompok Anda paling relevan dengan capai pelajaran dan materi? Kelompok dari Kucing Garong ini menyatakan cinta ilmu. Terus, mengapa nilai itu paling tepat? Jelaskan dengan argumentasinya. Jadi begini. Karena menurut kami, menuntut ilmu adalah kewajiban. Bagaimana capaian pembelajaran terkait dengan materi di kasus ini? Siswa memakai ilmu siswa memahami ilmu yang diajarkan. Dan bagaimana materi di kasus mencerminkan nilai panca cinta yang Anda pilih? Membuat laporan observasi berdasarkan ilmu. Selanjutnya adalah buat satu pertanyaan pematik yang bisa digunakan guru untuk memulai diskusi. Menjaga itu penting mengapa ilmu itu penting dan berguna? Selanjutnya usulan skenario yang ada menjadi lebih bermakna. Saling tukar menukar pengetahuan antara kelompok siswa. Selanjutnya, setelah berdiskusi, tuliskan satu insight penting yang Anda peroleh dari diskusi di kasus ini. Siswa dapat berdiskusi sesama berdasarkan ilmu dan gagasan. Begitu menurut kami. Cukup puas? Habis kelompok Kucing Garong, sekarang kelompok Kucing Cantik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata-kata hari ini? Saya akan menampilkan gel-gel dari kelompok teratai Cakong.
Setelah itu, murid diminta mempraktekkan wudhu dengan memperhatikan penggunaan air sambil mengikuti arahan guru. Murid berdiskusi mengenai bagaimana menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah. Guru menutup dengan refleksi tentang pentingnya menjaga amanah Allah dalam memanfaatkan air. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan lembar kerja kami kelompok Semanggi terhadap 5 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama adalah dari ketiga pilihan Pancasila di kasus tersebut, nilai mana yang menurut kelompok Anda paling relevan dengan CP dan materi? Menurut kami yang paling sesuai adalah cinta Allah. Kemudian bagaimana capaian pembelajaran ini terkait dengan materi di mengapa nilai ini paling tepat? Menurut kami ini paling tepat karena materinya berkaitan dengan ibadah kepada Allah sesuai dengan pedoman yang diajarkan dalam syariat yang merupakan al-Quran. Kemudian cantik-cantik ya. Lalu bagaimana CP ini terkait dengan materi? Ini sangat terkait karena peserta didik di sini diminta mampu mempraktikkan tata cara ibadah yang sesuai dengan ketentuan syariat. Lalu apa yang mencerminkan materi ini mencerminkan nilai Pancacinta yang tinggi. Dicerminkan dalam materi dalam kasus-kasus tersebut diantaranya Nginep Bu, suruh nginep lagi Bu Ahmed. Kasihan banget. Baiklah, Ibu Bapak, ada beberapa hal izin ya. Jadi nanti Ibu Bapak silakan melihat hasil pengerjaannya. Kalau sudah oke, alhamdulillah. Kalau nanti masih ada yang masih ada yang akan diperbaiki, silakan ya. Nah, ini tadi dari kelompok Kucing Garong ya. Kucing Garong tentang laporan observasi. Jadi nanti tujuan pembelajarannya murid bisa membuat laporan observasi lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah, Ibu Bapak, yang kemudian pertanyaan berikutnya pilihan Pancacintanya, kemudian benang merah antara capaian pembelajaran dan bisa tadi apa ya? Tentang praktek wudhu yang hemat air ya, judulnya murid bisa mempraktekkan wudhu yang hemat air. Oke, kalau ini pertanyaan matinya tadi, apakah kalian yakin bahwa wudhunya sudah sesuai syariat, gitu kan? Nah, jawabannya apa? Yakin atau tidak gitu kan ya? Bisa pertanyaan matematiknya dirubah menjadi bagaimana kebiasaan wudhu kalian selama ini? Begitu. Kalau yang ke Kucing Garong, murid bisa membuat laporan observasi tentang lingkungan sekitarnya. Pertanyaan matematiknya kira-kira apa nih, Pak Kucing Garong? Apa ya? Oke. Tadi ketika berangkat ke sekolah, apa saja yang terlihat di kanan kiri kalian? Misalnya seperti itu. Apa saja itu pasti jawabannya banyak. Banyak itu apa saja? Kejar aja ya Bapak sampai dia bisa mengungkapkan apa saja yang mereka lihat. Gitu. Kemudian nanya self assessment kelompok.
Saya masukkannya dengan PP saya. Bisa dipahami? Ini praktek langsung ya Bapak ya. Nah, yang ini Nyun Sewu, yang ini kalau penilaian kelompok peer assessment-nya itu nanti ini berdasarkan rubrik. Aduh, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan. Benar, usahakan dan tidak perlu pakai ChatGPT ya Bapak. Ya, yang bisa dilakukan tanpa ChatGPT lakukan tanpa ChatGPT. Kecuali kalau menggambar aja pakai Canva ya. Itu ya Ibu Bapak, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Ya, insya Allah nanti potongan-potongan itu saya kirimkan ke Pak Mahmud ya untuk belajar. Kalau umur panjang insya Allah kita bertemu. Terima kasih Bapak, Man Satu Brebes yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan lengkap dari Ibu Dr. Rahman. Dengan berakhirnya pemaparan materi tadi, maka usai seluruh rangkaian acara workshop KBC dengan pendekatan deep learning pada siang hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibu Dr. Rahman. Kita beri terima kasih atas antusias dan partisipasi aktif Bapak Ibu. Semoga semangat cinta yang kita mulai hari ini dapat tumbuh subur dan membawa keberkahan dalam hidup generasi muslim Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes. Amin. Kami mewakili panitia bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kehilangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu membuat foto dulu sebelum perjalanan menuju ke rumah. Mas, saya belum, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Kami ucapkan terima kasih Pak Eko. Kurikulum berbasis cinta, hebat banget, keren banget narasumbernya. Terima kasih Pak Eko. Iya.